Nggih. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemarin sudah saya bacakan ayat 68 sampai dengan 71 dari surat Al-Baqarah, ya, tentang sapi yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa untuk disembelih oleh Bani Israel sehubungan dengan adanya orang yang meninggal tidak diketahui, orang yang mati terbunuh tidak diketahui siapa yang membunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko matur kaum kabeh ya Musa, kula aturina nuwun sengandika dumateng pangeran sengandika supados paring keterangan pangeran dumateng kula punika sapi pinten umure. Jadi ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi, lalu Bani Israel itu minta kepada Nabi Musa dengan mengatakan, wahai Nabi Musa, kita meminta kepada Tuhan untuk memohon kepada Allah, meminta keterangan mengenai sapi itu berapa umurnya, sapi betina yang harus disembelih itu berapa umurnya. Mongko nuli ngendika Nabi Musa setuhune Allah Subhanahu wa taala wis dawuh setuhune sapi iku sapi ingkang ora tuwa banget lan ora enom, tengah-tengahe antarane tuwa lan enom. Mongko ta padha lakonana sira kabeh apa barang ingkang wis den parintahaken enggal-enggal nuli lakonana. Maka Nabi Musa lalu menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan sapi itu sapi yang tidak tua sekali dan tidak pula muda, antara tua dan muda. Maka karena itu segeralah kalian lakukan apa yang telah diperintahkan itu dengan cepat-cepat. Ya. Jadi jangan terlalu banyak bertanya, sebetulnya begitu pesannya itu. Mongko nuli matur malih kaum ya Musa, kula aturi nenuwun sengandika dumateng pangeran sengandika supados paring keterangan dumateng kula punika sapi kados punapa wernane ireng menapa putih. Nah, sudah dikatakan begitu, mereka masih bertanya lagi. Nabi Musa, coba Tuhan mintakan keterangan kepada Tuhan agar kita tahu warna dari sapi itu apakah hitam ataukah putih. Mongko nuli ngendika Nabi Musa, ya kaum setuhune Allah Subhanahu wa taala wus ngendika setuhune iku sapi rupane kuning, kang banget kuninge, kang bungahaken ing wong kang ningali marang iku sapi. Nabi Musa menjawab, wahai kaum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa sapi itu warnanya kuning sekali, yang membuat senang orang yang melihatnya, melihat sapi itu. Mongko nuli matur malih kaum kabeh ya Musa, kula aturi nuwunaken sengandika ing kula dumateng pangeran sengandika ingkang supados paring keterangan punika sapi menapa ingon-ingonan menapa sapi ingkang sampun damel nyambut damel
Keranten ingkang nami sapi punika kula masih bingung kirang terang. Dados kula mboten waget pados sak menika. Yen sampun jenengan dika pertelaaken insyaallah yekti waget angsal pituduh anggen kula pados wau sapi. Nah, kaum Bani Israel itu masih bertanya lagi atau berkata lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, cobalah Tuhan mintakan keterangan lagi kepada Tuhan agar kami tahu apakah sapi itu sapi piaraan atau sapi yang dipakai untuk bekerja. Karena yang namanya sapi itu masih belum jelas bagi kami. Jadi kami tidak bisa mencarinya sekarang. Ya, kalau sudah jelas apa yang dimaksudkan, insya Allah kami akan tahu bagaimana atau kemana kami mencari sapi itu. Mongko nuli ngendika Nabi Musa setuhune Allah Subhanahu wa taala iku wis dawuh setuhune sapi iku sapi ingkang ora tau den inaaken kelawan den gawe nyambut gawe mluku bumi utawa liyane lan ora tau den gawe ngebori sawah lan sapi kang slamet saking cacat lan saking labete luku lan kang werna suwiji ora werna liyane. Lalu Nabi Musa menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak pernah dibuat hina dengan bekerja, membajak tanah atau lainnya, tidak pula dipakai untuk ngebor itu menarik air dari bawah ke atas ya melalui alat yang didorong atau diseret oleh sapi itu. Ya berputar begitu alatnya berputar lalu airnya itu terangkat dari bawah ke atas. Juga sapi itu sapi yang tidak cacat. Ya, tidak cacat, tidak mungkin karena dipakai untuk bekerja lalu ada rambutnya yang rontok misalnya begitu. Cacat karena bekas membajak atau lain-lainnya, dan juga warnanya itu mulus, satu warna saja, tidak ada warna lain, yaitu kuning saja. Mongko matur kaum kabeh sakmenika paring katerangan jengandika kelawan terang kang saestu-estu. Nah, lalu mereka menjawab, baru ini sekarang menjadi jelas. Jadi tadinya itu sebetulnya kata para mufassir, soalnya kalau tadinya nyembelih sapi betina aja sudah cukup. Tapi mereka mungkin aneh ya, kok hanya sapi betina, tidak ada hubungannya dengan orang mati atau pelaku pembunuhan. Ini bagaimana? Lalu mereka bertanya, akhirnya menjadi makin sulit dicari. Mongko nuli padha luru kaum kabeh ing sapi kang sinipatan kaya kang tinutur, mongko ketemu iku ana milike wong enom kang ahli ngabekti marang ibune, mongko nuli den tuku kelawan rega sak kebake lulange kelawan mas ori. Saya kemudian heran kok sudah ada kata ori itu ya. Maka lalu mereka mencari sapi itu, dan yang telah disebutkan sifat-sifatnya oleh Nabi Musa, kemudian ketemu itu milik seorang anak muda yang betul-betul berbakti kepada ibunya, lalu diberi seharga sepenuh kulitnya dengan emas. Jadi setelah jadi kulit, ada yang mengatakan itu kulitnya itu setelah dikuliti lalu dipakai untuk wadah emas. Jadi sepenuh itu dipenuhi kelawan emas. Jadi emas di sini disebutnya emas ori. Saya tahu ori bahasa Jawa artinya apa, tapi kalau sekarang ori itu kan original ya, mas murni mungkin begitu ya, mas murni. Hanya ini
kok aneh ya, ini terbitan tahun akhir abad 19 kok sudah ada kata ori. Ya, tapi artinya memang itu mas murni. Jadi mas murni sepenuh kulit dari sapi itu. Mongko sawuse wis hasil mongko den sembelih iku sapi lan parek kaum ing yen to ora bisa nglakoni saking sabab bangete larange regane sapi. Mongko kasebut ing dalam hadis lamun ora ngucap kaum kabeh insyaallah yakti ora oleh sapi tumeka dina kiamat. Setelah berhasil dicari sapi itu, lalu disembelihlah sapi itu. Hampir-hampir saja mereka tidak bisa melakukan itu karena mahalnya ya, harganya terlalu mahal karena sepenuh kulit itu ya, jadi sangat besar. Bahkan disebutkan di dalam hadis kalau mereka tidak mengatakan insya Allah, maka mereka tidak akan menemukan sapi itu sampai hari kiamat nanti. Jadi berat sekali mencari sapi seperti itu. Lan malih lamun kaum kabeh padha nyembelih endi-endi sapi sak rupa-rupane mongko yekti cukup, tetapi ini sarehne kaum kabeh padha ngebot-ngebotaken ing atase awake dhewe, mongko Allah Subhanahu wa taala angebot-ebotaken ing kaum kabeh kelawan pirang-pirang pitutur lan kelawan rega kang larang. Tetapi ne mangkono iku krana arah hikmatullah oleh bakal paring nikmat marang wong enom kang ahli ngabekti ing ibune. Lalu tambahan lagi, kalau kaum itu sebetulnya menyembelih sapi sarupa-rupane itu asal sapi, mungkin begitu, maka itu sudah cukup. Tetapi karena mereka bertanya banyak, memberat-beratkan diri, maka Allah pun memberat-beratkan mereka itu dengan sifat, dengan deskripsi yang sudah disebut itu, dan juga dengan harga yang mahal. Tetapi yang demikian itu ada hikmahnya, yaitu hikmahnya Allah memberikan nikmat kepada anak muda yang berbakti kepada ibunya itu. Nah, dalam hal ini saya lalu teringat kepada sebuah hadis Nabi yang mengatakan inna hadzal dina yusrun wala yushadad dina ahadun illa ghalabahu innal mumbatta la ardun qata'a wala zahron abqa. Sesungguhnya agama itu sesuatu yang kuat, maka masuklah kalian dengan pelan-pelan. Jadi jangan mau menjalankan agama itu sekaligus banyak ibadah, istilah kafah itu sekaligus, tidak bisa. Masuklah ke dalam agama Islam itu secara pelan-pelan. Karena orang yang tergesa-gesa itu hanya akan merusakkan dirinya sendiri. Badannya akan menjadi kalah oleh kemauan untuk mengamalkan agama secara penuh itu dalam waktu yang pendek. Jadi pelan-pelan, sedikit demi sedikit, nanti lama-lama terbiasa menjadi baik gitu. Jangan sekaligus ingin mengubah dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Jadi ada proses itu. Makna al-isyari, setuhune Subhanahu wa ta'ala perintah ing sira kelawan den kon nyembelih sapi nafs al-bahimiyah. Mongko lamun nyembelih sira ing sapi nira nafsu, mongko urip ati nira ar-ruhani, mongko utahe mateni baqaratun nafs iku arane jihad al-akbar. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian agar menyembelih sapi nafsu bahimiyah. Jadi kalau dulu Bani Israel itu menyembelih sapi, betul-betul sapi, tapi sekarang kita semua itu diperintahkan untuk menyembelih sapi nafsu. Nafsu kita itu seperti sapi yang bodoh, yang
tidak mempunyai kemampuan untuk meningkat gitu. Kalau kalian menyembelih sapi nafsu itu, maka hati rohani menjadi hidup. Kalau kita memperturutkan nafsu saja, maka rohani kita mati. Maka sapi itu hendaklah dibunuh gitu. Nah, membunuh nafsu yang diserupakan dengan bakoroh itulah yang disebut dengan jihad al-akbar atau jihad yang besar. Bahkan menurut satu cerita, suatu hari Sunan Kalijogo ketika masih berguru kepada Sunan Bonang itu bertanya bagaimana dia supaya menjadi baik. Lalu jawab Sunan Bonang, katanya naikilah kerbaumu, ya karena waktu itu yang banyak mungkin kerbau, naikilah kerbaumu. Maka lalu Sunan Kalijogo yang waktu itu masih santri, masih berupa seorang santri, itu lalu kemana-mana naik kerbau. Tapi setelah lama naik kerbau tidak ada perubahan apa-apa, bahkan lalu sulit, karena ya kerbau sulit diarahkan begitu. Lalu dia tanya lagi, ya bukan kerbau itu, jawab Sunan Bonang, kerbau yang ada di dalam dirimu. Nah ini nafsu. Nafsu itu mestinya dinaiki, bukan dikendalikan, bukan yang malah dijadikan imam, dituruti kemana-mana. Itu. Jadi barang siapa yang menjadikan nafsunya itu Tuhannya, itu termasuk orang yang merugi. Mongko matur insan kados pundi wernane sapi lan pinten umure sapi nafsu kang kula sembelih kelawan Saifusid. Lalu manusia seakan-akan bertanya bagaimana warna dari sapi nafsu itu dan berapa umur sapi nafsu itu yang mesti kami sembelih dengan pedang kejujuran, Saifusid. Mongko ngendika Nabi Musa al-Mursyid, setuhune perintahe Subhanahu wa taala akon nyembelih baqaratun nafsu iku nafsune aja tuwa-tuwa banget lan aja enom-enom banget. Krana ba'dal arba'in iku dhaif ibadahe lan bocah iku durung cukup akale. Maka ana nafsune ma baina salasina wa arba'in iku den namani asyudda. Lan arep ana kang mencorong cahayane min athari ta'at qala ta'ala simahum min wujuhim fi wujuhim min athari sujud. Lalu Nabi Musa Mursyid ya, dalam suluk dalam perjalanan tasawuf itu salik ya, itu santrinya, sedangkan gurunya itu adalah mursyid. Ya, salik tadi kan salik bertanya, manusia tadi salik bertanya umurnya berapa sapi itu. Nah, lalu mursyidnya menjawab bahwa Allah berfirman, Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi nafsu itu jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Ya, jadi karena kalau sudah lewat 40 manusia itu lemah. Ya. Kalau masih anak-anak, ya itu belum cukup akal. Maka nafsu itu ma baina thalathin wa arba'in. Nafsu yang mesti dibunuh itu antara umur 30 dan 40 ya. Ya, tapi mungkin karena itu umurnya mungkin sampai 60, tapi kalau harapan hidup orang di Jogja ini katanya 70, ya mungkin ma baina salasin wa khomsin ya, antara 30 sampai 50 yang pada waktu nafsu itu sangat bergelora, mungkin begitu. Itu dinamani asyuddahu. Jadi waktu antara 30-40 itu disebut dengan asyuddah. Asyuddah itu puncak dari kekuatan dari manusia. Ya, puncak kekuatannya itu antara 30-40. Lan Arab dan juga Arab mencorong ono kang mencorong cahayane min athari ta'at, dan
umur itu semestinya diusahakan agar bercahaya karena cahaya ketaatan. Seperti difirmankan dalam surat Al-Fatih ayat 29, tanda mereka itu adalah asarus sujud di dalam wajah mereka. Nah, asarus sujud di situ bukan berarti lalu digosok-gosokkan di tempat sujud menjadi hitam jidatnya, bukan. Tapi di sini dikatakan mencorong cahayane. Jadi bersinar karena banyak sujud. Karena banyak sujud itu lalu wajahnya bercahaya, bukan wajahnya menjadi kusam. Mongko matur malih, kula masih bingung sipatin nafsu ingkang kula sembelih keranten tiyang ingkang niru-niru kados tolibin ing hale batine tiru-tiru ing dalem panggonan lan penggaweane. Nah, ini tadi salik atau tolib atau murid bertanya lagi. Saya masih bingung sifat nafsu yang mesti saya sembelih itu karena banyak yang meniru-niru seperti tolibin, seperti salik, seperti pelaku sufi, atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan tasawuf. Batine hanya niru-niru tempat dan perbuatan dari salik. Mongko ngendika Musa al-Mursyid, ya kaum, nafsu kang kena den sembelih kelawan pedang sidik iku nafsu kang sidik kang ora pisan-pisan ngasoraken awake krana amrih donya lan ora pisan-pisan tamak atine krana arah amrih paes-paes donya. Ya, jadi Nabi Musa mursyid, sang guru lalu menjawab, wahai kaum, yang bisa disembelih dengan pedang sidik itu adalah nafsu yang jujur juga, bukan nafsu yang merendahkan dirinya karena mencari dunia dan sama sekali tidak tamak hatinya untuk memperoleh keindahan dunia. Jadi nafsunya itu juga nafsu yang sudah diarahkan kepada tidak terlalu mencintai dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam, azza man qani'a wa dhalla man tama'a. Rasulullah SAW bersabda, sungguh azza, mulialah orang yang qana'ah, orang yang menerima keadaan, wa dhalla man tama'a, dan rendahlah orang yang tamak. Lan ora wenang keduwe wong mukmin ngasoraken awake krana amrih donya, lan ora wenang amrih donya hingga metu banyune raine marang makhluke utawa metu banyune jah indal khalq krana arah amrih donya fani. Qala ta'ala, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak boleh seorang mukmin itu merendahkan dirinya untuk memperoleh dunia, ya. Tidak boleh memperoleh dunia sampai air wajahnya itu hilang, gitu ya. Jangan, maksudnya ya lalu menjadi hina, tidak boleh mencari dunia lalu merendahkan diri, itu tidak boleh. Raine metu banyune raine marang makhluk, ya. Jadi lalu di depan orang lain, di depan makhluk lain itu hina, utawa metu banyune jah indal khaliq, atau menjadi hina di hadapan Allah karena mencari dunia itu. Jadi karena mencari dunia yang fana. Allah berfirman, barang siapa menghendaki tanaman dunia atau ya harf itu penghasilan, bisa penghasilan dunia, maka akan kami berikan, tapi nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian. Wa ma kadu yaf'alun. Kata-kata wa ma kadu yaf'alun, mereka hampir-hampir tidak bisa mengerjakan. Awe isyarat setuhune dzabhun nafsi iku dudu tabi'ah insaniyah. Mongko muhung min fadlillah wa husnul taufiqillah. Anapun zatul insan mongko longko lan adoh lamun nyembelih nafsune. Dikatakan mereka hampir-hampir tidak bisa mengerjakan itu karena membunuh nafsu itu berlawanan dengan tabiat manusia. Ya, itu semata-mata yang bisa melakukannya hanya orang yang mendapatkan karunia dari Allah dan
ya petunjuk dari Allah, taufik ya, pertolongan dari Allah. Adapun manusia sendiri itu sulit atau hampir mustahil untuk menyembelih nafsunya sendiri. Qala sallallahu alaihi wasallam al-mujahidu man jahada nafsahu. Rasulullah SAW bersabda, yang namanya mujahid, yang namanya orang yang berjihad, itu adalah orang yang menjihati dirinya sendiri atau nafsunya sendiri. Wa qala aidan mutu qabla an tamutu. Rasulullah juga bersabda, matilah kalian sebelum kalian mati. Mongko wajib ing ngatasi salik arep mateni nafsune supaya urip kalbur rohani kang wis den pateni kelawan sumul hawa lan wala yadri qatiluhu. Ya. Karena itu wajib bagi salik, bagi orang yang mengikuti jalan sufi untuk membunuh nafsunya sendiri agar hati rohaninya itu hidup, yang sudah dibunuh oleh racun hawa nafsu tanpa mengetahui siapa yang meracunnya, siapa yang membunuhnya. Jadi maksudnya di sini mutu qabla anta mutu itu adalah matikanlah nafsumu sebelum fisik badanmu itu mati, itu maksudnya begitu. Jadi inilah makna dari menyembelih Baqarah secara isyari. Nah, sampai di sini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.